Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di sekolah kita yang kita cintai ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita di pelajaran akidah, ya. Pelajaran akidah, ya, sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, ya. Baik. Kemarin kita sudah sampai di poin soal yang ke-7, ya. Poin soal yang ke-7, makna la ilaha illallah, ya. Ya, Kais, apa itu makna la ilaha illallah? Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya surat Al-Luqman ayat ke-30. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Al-haq di sini. Sungguhnya Allah yang maha hak, berhak disembah oleh Allah, berhak disembah oleh hamba-hambanya adalah Allah semata. Ya. Itu dia. Kemudian yang ke-8. Hari ini kita masuk yang ke-8. Ya, coba dibaca dakwan. Bijalalihi. Baik, ya. Yang ke-8 ini coba diperhatikan, apa yang dimaksud dengan tauhid yang berkaitan atau yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, adalah menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi zatnya. Ya, apa itu maksud dengan tauhid asma wa sifat? Tauhid sifat dan nama-nama Allah. Apa maksudnya? Menetapkan sifat, semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalilnya surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama' fi kulli lailatin ila sama'id dunya nuzulan yaliku bijalalihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun di langit dunia setiap malamnya. Tapi turunnya itu adalah turun yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana turunnya Allah. Ya.
yaliqu bijalalihi, sesuai dengan kebesarannya. Semua itu bisa sama Allah. Ya, tidak ada yang tidak bisa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini dia tauhid yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalid, apa yang dimaksud dengan tauhid berkenaan dengan sifat Allah? Menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya apa? Nah, coba dalilnya kita baca sama-sama. Ya, dalilnya surat Asy-Syura ayat 13. Ayat 11. Laisa kamitslihi. Coba dibaca suaranya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayo Gani, baca. Belum hafal. Sekali lagi Ustaz baca. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Irwan. Fauzan. Baik. Wa huwas samiul basir. Okey, itu dihafal dalilnya. Ya. Sekali lagi, laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Baik. Ya, itu dalil bahwasanya Allah tidak ada yang diserupakan padanya, ya. Bahwasanya Allah yang telah menetapkan sifat-sifatnya harus kita tetapkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil dari sunnahnya adalah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Nuzuluhu nuzulan yaliqu bijalalihi. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya ke langit dunia. Turunnya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Sampai di sini materi akidah kita, satu poin. Tapi satu poin insyaallah kalian hafal itu, ya. InsyaAllah kalian praktekkan itu. Harus menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kalau Allah berkata Allah itu senang, berarti Allah mempunyai sifat senang, kan? Nah, dalam hadis disebutkan, berarti kita harus menetapkan Allah itu maha mengetahui, sifatnya adalah mengetahui. Maka kita harus menetapkan mengetahui, ya. Dan Allah juga sifatnya marah. Allah itu bisa marah. Sebagaimana dalam hadis lain, kalau kita tidak berdoa Allah itu marah. Maka kita harus menetapkan, hadis ini sahih, kita harus tetapkan bahwasanya Allah mempunyai sifat marah, ya. Paham? Jangan sampai kita mentakwil atau membatalkan. Ah, enggak mungkin. Allah itu enggak mungkin punya tangan, ya. Allah itu gini-gini katanya. Allah itu ada di mana-mana katanya. Nah, tidak. Kalau Allah menetapkan sesuatu, kita harus tetapkan. Itulah simpelnya agama Islam. Enggak perlu dirubah-rubah, enggak perlu ditambah-tambah.
Apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan. Sami'na wa ata'na. Bukan orang Yahudi. Sami'na, orang Yahudi bukan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, lalu kami maksiati, kami ingkari. Tapi kita tidak. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Itulah ciri seorang muslim yang sejati. Baik ya. Untuk yang pertama sampai yang ke-8 ini di murojaah. Kita sebentar lagi mau ulangan semester, ulangan tengah semester di bulan ini insyaallah. Jadi diulang-ulang pelajarannya. Apa itu yang dimaksud dengan al-khauf, ya? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin? Nah, itu diperhatikan. Jangan sampai dilupakan. Apa makna la ilaha illallah? Apa itu tauhid uluhiyah? Semua sudah kita lewatkan, sudah kita bacakan. Jadi di murajaah, dikurangi mainnya, ya. Fokus untuk belajar. Baik ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.